Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal berapa? Ramadan? Tanggal 21, subhanallah, 21. Malam ada yang bertanya di Masjid Al-Falak ada itikaf enggak? Ada itikaf bebasnya gitu. Jadi tidak dikoordinir Pak Idun. Jadi kalau mau itikaf dan Buyu sudah melayani, pintu dibuka, silakan itikaf. Dan masuk masjid jangan lupa kalau itikaf dengan niat, dengan doa ya, dan semata-mata untuk melaksanakan ibadah secara khusus gitu. Jadi secara khusus gitu. Silakan gitu ya. Bahkan di situ bacaan yang dibaca pun ya selain doa, kemudian tasbih, takbir ya, kemudian baca Quran itu lebih utama. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah itu mengatakan bahwa umat Bani Israel dulu itu ada orang yang ibadahnya itu 1000 bulan tidak pernah berhenti. Jadi ibadah terus gitu, membawa alat-alat untuk melaksanakan ibadah, apakah itu alat perang segala pokoknya 1000 bulan. Para sahabatnya mendengarkan terharu gitu, mendengarkan ada orang yang beribadah 1000 bulan teureun-eureun. 1000 bulan berapa tahun? 84 kurang lebih lah. Nah, ketika para sahabat sedang duduk-duduk mendengarkan penjelasan Rasulullah gitu, betapa itu manusia zaman dulu 1000 bulan ibadah terus. Nah, Allah sayang kepada umat Muhammad. Anda mah samalam gitu. Sarwajeun 1000 bulan. Maka turun ayat inna anjalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Nah, eta. Jadi ibadah semalam sama dengan 1000 bulan. Are Bani Israel mah baheula ibadah teh 1000 bulan. Are umat Nabi Muhammad mah dibere eta malam qadar. Itu indahnya umat Nabi Muhammad ya. Kasih malam qadar, pokoknya semalam sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, sekarang dengan adanya penjelasan itu, apa yang tersentuh dalam hati kita? Ada enggak keinginan untuk memperoleh itu? Nah, lamun dalam hati kita tong ngomong-ngomong qadar kumaha kewe qadar mah malam meunang gitu mah. Begitu datang Ramadan tidak akan mendapatkan malam qadar itu. Kenapa? Karena sudah menyepelekan. Tapi kalau punya kemauan, keinginan, pokoknya saya ingin dapat tahun ini malam qadar. Apapun caranya, apapun kegiatannya, saya akan memfokuskan di malam-malam 10 terakhir. Insya Allah dapat. Ini hati-hati, kan hati kita suka ditolak sama setan. Di masjid sarua, di luar sarua, gitu, cek setan teh. Gitu. Nah, kita harus hati-hati. Tapi ke masjidnya ingat. Betul-betul semata-mata ibadah, mungkin pengajian, diskusi, baca Quran gitu ya, itu diutamakan. Nah, jadi satu riwayat mengatakan itu. Jadi Rasul mengatakan dalam riwayatnya di Bani Israel dulu ada orang yang ibadahnya 1000 bulan tidak henti-henti. Umat Muhammad mah dikasih sapeting sama dengan 1000 bulan piraku teu katarik itu. Dan urusan tertarik tidak itu urusan iman, Pak. Makanya kata Rasul man soma, yang kedua man qoma, ada 2 hadis tuh. Kalau yang pertama man soma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, nu hiji man qoma. Beda enggak? Yang satu soma, nu kedua qoma. Man qoma ramadhana sama kesananya iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau man qoma barang siapa yang mendirikan sholat di malamnya bulan Ramadan gitu ya. Jadi meramaikan malamnya dengan sholat gitu ya. Maka kesananya dasarnya tetap iman dan mengharapkan ridho Allah, mendapatkan iman dan mengharapkan pahala Allah. Kesananya gupiro, diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
atau mungkin mau ke masjid lohor gitu ya, ingin agak awal, mungkin jam 11 sudah ada yang masuk, boleh, nggak masalah. Atau misalnya asar gitu ya, jam 2 sudah mulai datang, silakan gitu. Isya misalnya saya taraweh, saya mau waka pulang kayak jam 11 pulang, nah boleh gitu. Orang mah kadang-kala itikafna teh pan kitu, kumaha we keur daek-daek keur teu daek. Aduh, hari itikaf kayak Rasulullah mah rupanya teh hese gitu ya. Tapi itu baru kita bae orang. Datang maghrib, tungkul isya balik gitu. Isya ditungkul jam 8 balik gitu ya. Subuh udah tungkul salam sama berebat lompat gitu ya. Nah ini urusan masing-masing Pak. Tidak ada yang memaksa-maksa kecuali hanya Allah memberikan hidayah, dan itu masalah hidayah gitu. Jadi tertarik, mungkin ada yang tertarik. Bahkan saya suka contohkan orang yang nyodorkan Quran nih, kebetulan di malam Qadar, sama dengan dia mengamalkan menjelurkan 1000 bulan. Baca subhanallah, senyum pada orang lain, memberi apa saja kepada siapa saja dengan dasarnya iman dan tulus, maka pahalanya seperti melakukan itu 1000 bulan. Masya Allah, tertarik enggak? Tertarik. Tapi kan melaksanakannya tertarik enggak? Nah, jadi kadangkala memang kita harus berupaya. Hanya dengan soal COVID ini gitu ya, ya kita tetap jaga jarak, gitu, cuci tangan, gitu kan. Kemudian apa? Ya jauh dari kerumunan, tetap pakai masker. Ini hanya ikhtiar saja. Masker 3 lapis gitu. Umah leuweun berjam-jam gitu ya. Kemudian jarak sejauh-jauhna. Tapi hari ajal datang kumaha? Ya datang we hari ajal datang kumaha. Tapi tetap ikhtiar gitu. Ulah kieu teu kudu ajal mah geus datang badatang teu kudu make maskeran. Kan Rasul teh memerintahkan untuk berikhtiar. Ikhtiar we soal nanti hasilnya kumaha, tawakal gitu. Jadi saya mengajak kepada para jamaah, mari kita lebih semangat ibadah di 10 terakhir. Kalau kemarin baca Quran mungkin sehari 1 juz sudah merasa puas. Kalau biasa sekarang 2 juz gitu lah kira-kira ya. Kalau sudah itu jangan menunggu besok. Misalnya hari ini ditawarkan bacaan ke-21 gitu misalnya gitu ya. Ya kita baca 2 juz mungkin gitu. Jangan pas 21 istirahat, tarik napas, padahal mah kalau ditambah 1 juz lagi kan masih ada gitu. Nah, jadi mumpung pokoknya kita harus mumpung di dalam hadis dikatakan igdanim homsan qabla homsin. Jadi sehatmu sebelum, kalau orang sudah sakit katanya kemudian tidak bisa ke masjid lagi, nah maka ketidak masjidnya karena sakit itu pahalanya sama dengan ketika sehat dia mementingkan kesehatan sebelum datangnya sakit. Kesehatan getol, apa kita ngesakit mah getol gitu. Nah tidak getolnya itu karena sesuatu sebab dinilai sebagai orang yang terus melaksanakan ibadah. Makanya dalam agama kita ini sering dikatakan itu istiqomah lebih utama, walau akwal katanya, walaupun sedikit istiqomah gitu. Mulai setelah wudhu selalu membaca doa gitu ya, karena doa yang dibaca setelah wudhu itu kan itu Allah Rasulnya menawarkan 8 pintu surga, silakan mau pintu yang mana Anda masuki, coba main kabita gitu. Dan urusan kabita itu urusan iman gitu. Kalau kata orang kumaha ke surga mah tong dipikir-pikir dah. Mungkin begitu. Tapi orang yang beriman subhanallah, kalau wudu ternyata lupa baca doa, langsung dia enggak doa gitu. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Baru selesai wudhu sudah kalimatnya sudah luar biasa. Makanya ilmu itu digali, dikaji, dipelajari, dipahami supaya ada kejelasan dalam diri kita, kejelasan dalam mengamalkan. Jangan sekedarnya harus begitu. Tapi kadang-kadang orang mempelajari agama teh sahayuna gitu. Sakapan sakbeurna we. Padahal ilmu teh ada 2, ada ilmu yang wajib dipelajari, ada ilmu yang tidak wajib dipelajari. Disebutnya ada pada ilmu fardu ain dan fardu kifayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi